Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Para kiai, para masyayikh saya sangat betul oleh hormati. Juganan sebetul oleh hormati para wali santri, para undangan, para bapak, para ibu, khususnya dari para masyayikh yang kami hormati, Kiai Muhammad Khairon Zaini, juga Kiai Ahmad Fauzan Nailur Rahman. Beliau berdua sebagai wakil dari Khadimul Ma'had Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin, ajunan para wali murid, wali santri, para bapak, para ibu, hafizakumullah. Adik-adik santri, cakanca santri setujenah sebutan kaulah cinta sayangi, baik yang diwisuda ataupun yang masih belum diwisuda. Insyaallah bakal wisuda. Alhamdulillah, di dalam kesempatan malam makin Kak Dinto, Allah Subhanahu wa taala ngasokani dia beten kaula sedaja untuk along-polong di dalam acara wisuda murid PK pasca dan tahfidzul kutub segak dima malam makin Kak Dinto aropa aki rangkaian acara seperti ilaksana aki insyaallah sampai ke liburan terakhir untuk Pondok Putri malam Senin. Semakin wisuda PK pasca bentahfidzul kutub, kemudian laku malam Kak Dintoh, akhirus sanah Pondok Putra, sekaligus harlah atau hari lahir Ponpes Karangdurin. Segak dima mengusung tema mengenai masalah lingkungan, karena memang lingkungan semakin Kak Dinto banyak memprihatinkan. Di samping kondisi alam tak bisa tebak, sebiasa nimur pakun nampera. Mau beri-beriin dan kulis saja mungkin merang senyamana global warming, ontaba pemanasan global. Udah semakin nikah benih pemanasan global nampera kita ari-mari. Di samping masalah penyakit atau virus kita gelem mareh. Tapi alhamdulillah untuk imaturah insyaallah bola koronan tadi acara-acara masih berlangsung, kegiatan masyarakat ajalan seperti biasa. Orang sealakoh pakun alakoh, seajualan pakun ajualan, secara umum ekonomi bisa dikatakan stabil. Dampak yang dirasakan Kak Dinto para Rabu saja sangat terasa. Iki Kak Dinto monabi berada di perkotaan. Sangat terasa dampak atau efek ekonomi sebab corona. Akadia nang kota-kota besar, akadia Jakarta, Surabaya, Medan, semenjak juga di luar negeri, khususnya di Malaysia karena banyak saya lakukan Malaysia. Maka ngiring banyak persoalan daga Allah menteri dulia marih corona panika, sehingga secara umum ekonomi masyarakat bisa stabil, bisa ajalan kalaban lancar. Fa insyaallah bisa tada kalaban gula ben sampean secara zahir menjaga kesehatan, secara batiniah dan kula sareng panjenengan
senantiasa berbanyak persoalan ke Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para rabu sedaja, dalam papangkian melemakin gak dento, betul kaula berdi menyampaikan pansepanapan poin. Iki gak dento sepertama, acara wisuda PK pasca dan tahfidzul kutub merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren dan digelar tiap-tiap akhir sana. Jadi wisuda agak makin panikah bakal ilaksana aki tiap-tiap tahun nang akhir tahun. Anapun monabi santre se atugas kaento deki wisudana deki tinggal pelepasan guru tugas atau pelepasan giti ketika ikoniih sarang biji giti. Biasanya gak dinto bulan Syawal. Fa insyaallah akan dilaksanakan deki tanggal 14 bulan Syawal. Nomor 2, tujuan dibalik pelaksanaan wisuda ini adalah bertujuan untuk membangun semangat, mendorong dan bertujuan untuk memotivasi para santri untuk terus gigih menimba ilmu dengan sungguh-sungguh sehingga kelak menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa, negara dan agama. Jadi wisuda penika benih yang derem tapi yang makle semangat, makle sajan pejeng, makle sajan mempeng, makle sajan rajin, ben sajan tekun di dalam nyari ilmu. Maka beda senyamana prosesi wisuda. Ben wisuda kadintoh secara historis atau bersejarah-sejarah para busteja tak korkun beda mangkinan meloloh. Tetapi mulai dimin nikilat mulai beda. Termasuk diantaranya wisudana Imam Ghazali. Singarang kitab Ihya. Beliau kadintoh ketika akhir masa belajarnya juga bersemacam wisuda atau peresmian secara resmi bahwa ampun lulus sekali itu. Semertelo program PK pasca dan tahfidzul kutub ini berjalan sekitar 5 tahun. Sampai saat ini program ini telah dibinati oleh sejumlah santri dan murid, bahkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wali santri untuk mendidik putra-putrinya mendalami ilmu nahwu dan sorof. PK ini kepanjangan dari program khusus. Jadi PK pasca PK sareng tahfidzul kutub tujuan seutama Kak Dinto Kak Dinto untuk mendidik para santri supaya bisa maca kitab. Gini kah? Supaya bisa macah ibni karo macam melolo, macah ben memahami kitab-kitab kuning. Mak sebut kitab kuning, apa? Jadi dengan kitab banyak sebutnya. Nah, karena sebanyak berna kuning, terutama kitab-kitab konah, kitab-kitab lambe, kitab korasan, nikah banyak berna kuning. Mun senyar anyar banyak pote. Manfaat para rabu saja ketika kitab panika bernan kuning, maka tak peti ke matah kasoca panikah ketika amut telak lebih sejuk, tak gampang sakit, tak gampang peti. Mun nabi kita apa kitab kuning. Jadi para ulama lambe nikah dah cukup canggih saya setona, termasuk mikir itu lubang kitab ngaku iso kuning malah tak cepat peti ketika amut telak sampai abid. Nomor 4, jadi nomor 3 kita mari guru untuk mendalami ilmu nahwu dan sorof. Di dalam kitab Umar Yoto, Wanding Umar Yoto, Imriti maksudnya. Mau baca harokat sesala kan berarti Umar Yoto. Aslinya kitab Imriti. Itu buakin kitab Imriti. Wa nahwu aula awalan ayyulama idzil kalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu alat panika lebih patut
untuk pertama ikau ningi dek pelajar-pelajar pemburu ilmu agama. Orang senyari ilmu agama menika kotu oning nahu sorob kaada. Idzil kalamu dunahu la yufhama, karena kalam, bahasa, kitab, Al-Quran, ben fan selain, fan kitab tafsir, fan fikih, fan tasawuf, fan hadis, balaghah, ma'ani, bayan. Panika tak bisa paham kecuali oning nahu sorof. Sampai ijulukin ilmu nahu panikah ummul ulum, mbuun ilmu, wassorfu abuha, ben ilmu sorrof ni kebapaan diutamakan atau diprioritaskan mulai kini panika untuk mendalami nahu sorrof dimin. Fa insyaallah kalau ben ngawningi nahu ben sorrof, memahami kitab panikah tak salah tak keliruh. Seumpama beda bahasa Arab nang kitab wa dzakara al-musannifu wa dzakara ban adhabu atau banotor al-musannifu pasidake musannif mun pas ta'uning nahu sarab ibaca salah wa dzakarul musannifih bantining dzakarake musannif. Lan nika kan pas dadi salah. Pas tadi salah paham, saya maksud ki musannif adhabu, pahe kademah gara ki musannif kawan. Gara-gara tak paham nahu sarraf, lai baca dan sebadan. Maka untuk ngawuningi tafsir, untuk ngawuningi hadis, untuk ngawuningi fikih, untuk ngawuningi tasawuf, untuk ngawuningi balaghah, dan kitab-kitab selain kuncina iki panikah kudu ngawuningi ben mendalami bahkan tabakhur tentang ilmu nahwu dan sarraf. Ulama ada buakin man tabakhara fi ilmin wahidin tabakhara jami'al ulum. Pasar orang yang tabakhur ni bakhar ni artinya apa? Tasek. Artinya menguasai seluas tasek. Hafal di luar kepala. Pasar orang yang tabakhur ngubahasai di luar kepala, apal paham tentang ilmu sitong fan ilmu, maka bakal ngubahasai sakapina ilmu selain. Panapa sitong panikah? Iki panikah ilmu nahwu. Maka isabe senyaman program PK, program pasca, tahfidzul kutub, tujuanna supaya bisa tabakhur fi jami'il ulum, tabakhur memahami ngubahasai di dalam sakapina ilmu. Nomor 4, tujuan lain dibalik berdirinya program khusus ini adalah untuk menjaga, melestarikan serta memelihara tradisi pesantren yang memiliki ciri sebagai lembaga pendidikan yang bergerak untuk mendalami kitab kuning. Pendalaman terhadap kitab kuning harus terus dilestarikan dan didorong sehingga tradisi pesantren tetap eksis dan mampu bertahan di tengah tantangan zaman. Para hadirin, para bapak, para ibu, para wali murid, para adik-adik santri seperti mulia. Semakin menikah ampun banyak lembaga-lembaga pendidikan semenganut dua lembaga pendidikan atau disebut dualisme pendidikan. Sepertama sekonah nika salaf atau ilmu umum, ilmu salaf ilmu agama. Nomor dua iki panika umum. Ketika dua pendidikan panika abolong, beda ilmu menjandeng kona madrasah atau sekolah Arab ya. Pas mon sekolahan umum mencandeng lamba sekolahan belente. Karena saya sekolah cuma belente ben priayi, ben orang-orang keraton cuman lamba. Saya bisa sekolah umum.
zaman lama. Tapi alhamdulillah semakin Kak Rinto setelah bisa menikmati semua jenjang pendidikan. Tidak harus ningrat, tidak harus orang keraton, setelah bisa mengenyam pendidikan. Zaman semakin maju, zaman semakin modern, sampai eculuki zaman makin panika kerapan zaman 5.0 atau 5.0. Artinya jaringan 5G sudah sangat maju sampai melewati ekspektasi atau sampai melewati perkiraan. Mun lambe kira tahun 2000-an kan osom HP nit nunit atau HP Nokia telok-telok sepolo atau kojak nit nunit kojak tong pentong amaleng aneka orang leka sambu wartel totop gara-gara berde HP Nokia nit nunit ini leka sambu kira-kira tahun 2003 2004 tak terbesit neng pikiran kita neng pikiran gue leban sampean tak terfikirkan bahwa tahun 2020 nikah ampun lah beda teknologi 5G ampun lah beda senyamana teknologi visi atau video call mun lamba kan bisa benta kan beda teknologi bluetooth lah kesambung makin ngelevel beda lebih santai ban bluetooth nah penyamana syar'id pakai teknologi wifi direct beda senyamana boleh visi video call sampeyan nih kantor pakai HP bisa atau bentar ya tanah ben kancana saya beri Malaysia secara langsung online kena ben gember kena ben suarana bahkan makin nikah di masa corona orang rapat tak usah langsung hadir ke rapat pakai aplikasi senyamana Zoom nikah bisa rapat virtual padang muana padang suarana padang gulina padahal jauh dan gue pernah mencoba mempraktikkan di Min Himaka di Himaka berikan toh pusat igabungaki ben Himaka si beden Arab Saudi igabungaki ben Himaka si beden Malaysia igabungaki ben Himaka si beden luar pulau Surabaya si ujauhna termasuk si Bengkalan nikah alhamdulillah bisa aja dan kalau ben sempurna. Berarti gula si Abu Dhabu si beriman keaman ngidi ngaki kalau ben bersamaan. Nikahnya menerapat virtual. Nah, tak terbayang nang pikiran kita bahwa bakal beda senyaman lagi nikah. Rapat virtual, video call, pas bersenyaman autonomos apa? Mobil tanpa supir. Makin kita pandai coba mobil tanpa ngakui supir. Mak bisa pakai teknologi sensor. Mun nabrah nika ambu TV karena bersensor. Namun ki belum bisa ya Pak jalan karena kita sempurna teknologinya. Jadi mungkin ku laku bisa jadi mobil tanpa supir. Sepanjang ajukan dengan bahan bakar. Ampunlah mulai maju. Berdasarnya mana mobil listrik. Jadi tak usah beli bensin boleh ku laku. Cukup ngecas sampai antara ke Surabaya pakai Tesla tak usah beli solar tak usah beli bensin ngecas senapat jam miro mana sampean bah bisa akui ke Surabaya mau tapi berdasar pakai nitrogen nikah pakai aing jadi mulai sangat maju maka menabi anak-anak boleh bersampean setuju panika buduh bakal ketinggalan zaman. Selain letter pinter, das cerdas, membah tak sekolah tak andi ilmu, bingung ketibi ling kedulingan. Asal endem kabare, asal endem kademo. Tak temu kalakonna. Maka nikah sangat eman ketika tertinggal dari zaman, dari keilmuan. Namun di balik entos saja para rabu saja, penduduk pesantren Miftahul Ulum Karangturin tetap mempertahankan, mengutamakan, memprioritaskan, maka ada ilmu salaf. Boleh boleh. Pondok Karangturin lebih mengutamakan ilmu salaf. Atau disebut
di kalaban salah situng debu al muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bi jadidil aslah. Artinya mempertahankan neguk tradisi lama si bagus, tradisi konah si bagus, ben ngalak tradisi anyar, tradisi baru selebih bagus. Artinya mun bisa ngakui sistem metode pembelajaran sekolah ini apa pun dipakai. Meskipun lah beda senyaman program-program baru, tetap beda senyaman pengajian kitab. Karena nikah si barokah ben terbukti mencetak kader-kader para ulama di zaman dahulu. Ulama-ulama si alim, ulama-ulama si warok, ulama-ulama si soleh. Ada gunan karo pinter meloloh, tapi tak soleh, tak warok, bentaan di akhlakul karimah. Maka nikah yang sangat diutamakan pendidikan adab. Al-adabuh a'la natijatun minad dukai. Kesopanan akhlakul karimah lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Mengkoro cerdas meloloh, tetapi tak andi adab, tak andi tata kerama, tak andi sifat warok, tak andi sifat tawadhu, tak soleh, maka percuma. Maka betul kaulah sering menyampaikan de madrasah-madrasah ranting yang berada di bawah naungan Karangturin supaya tetap mempertahankan tradisi salafus saleh. Wanapa di antaranya ginikah pendidikan adab, parbesan, tata keramah, akhlakul karimah. Perjukan pendidikan batiniyah semacam istighosah, semacam berjamaah. Juga tak kalah penting metode-metode psikonah. Akatia sistem sorogan ben bandongan. Beda nyaman sistem sorogan. Mun sorogan ini kan cuma lamba bersistem metode nyaman sorogan. Alhamdulillah sampai makin bakun beda. Iki panikan apa sorogan nih? Sorogan menika moret semacam kitab kosong, kitab tada harokatnya, tada maknana, isetor ke guruna. Sambil iten nih, sampai diperhatikan, ditanya aki, Arab pamit bejarofa, keti fa'il. Fa'il dia apa? Tanya aki boleh. Ada kalimat apa? Mun kalimat tak lepas dari telok, isim fi'il ban huruf. Terus dikejar ketika jawab menjadi mabja nasab ketika maf'ul. Maf'ul dari apa? Tanten maf'ul apa terus dikejar sampai orang santri mereka ingat. Karena lebih hanya teori, kalaupun metode nahu sorob tapi tak praktikaki, dia berjoma. Di praktek ini sangat penting. Termasuk praktek membaca kitab kuning tanpa harokat, tanpa makna, juga tidak kalah penting adalah praktek ubudiyah. Praktek ibadah secara langsung praktek mandiin jenazah, praktek khutbah Jumat, dan praktek-praktek selain. Perkara praktik hilak menikah praktik khitobah misalnya pidato makai todus makai ikut jelok tak usah takok para santri saja. Ketika ia menduk ijo kocoh ikut jelok misalnya si pidato kolen jeleng pak ijo kocoh kamu tak padang tidak orang ini mak korokan lebih poteh mulolo. Nah, ketika ia menduk biasa ikut jelok ijo kocoh tinggal pidato ketika lah paleman karo mana nikah tahan banting, tahan kuat sekokoh semen gresik. Seperti ajukan yang pesantren banyak karakter, berisi bagus, berisi say, berisi kempangan, berisi rajin, macam-macam. Pada bernana orang ketika ke masyarakat, ya berisi jengkal, ya berisi geleman, berisi kempangan, berisi waro, berisi rajin, berisi nakal. Maka para santri ketemu kalau berbagai macam karakter ketika mulai korban bangsi bang tak kasambu lamari pesantren lah. Jadi kutu pakawat umpamane Joko Coy ikut jelok, otabe banyak hal-hal lucu kadang.
Menikah sebagai gambaran dan modal ketika besok terjun di tengah-tengah masyarakat. Jadi tetap dipertahankan tradisi-tradisi lama. Ki buru sorogan, beda boleh bandongan, bandongan ini kan sebalik ke menggelak murid sing ngaji waki senyetor, kaguruna menabi setong nah bandongan mana kan agak ngaji biasa kas, ngaji kitab kuning, guru nasi macah, murid amakna sembingin ngaki keterangan. Lenikah diantara pansapanapan tradisi se disebut kelaban al-muhafadzah ala qadimis sholeh, mempertahankan tradisi lama yang baik ala ulama salaf. Karena Nabi terlalu modern, ini biasanya berimbas kepada akhlak, berimbas kepada pengetahuan terhadap agama ben kitab kuning. Bah lebih condong ke ilmu umum mah. Eman mani. Padahal para santri ini ketika mulai ya Rabb ben diharap tetih dai, tetih ulama, tetih orang alim, tetih orang sepona masyarakat saya bisa mengayomi ben mulang di tengah-tengah umat. Nomor 5, selain itu pada malam ini pondok pesantren juga menggelar acara wisuda untuk santri yang lulus tahfidzul kutub. Terdapat beberapa kitab yang dihafalkan oleh santri, antara lain Nazom Alfiyah, Nazom Maksud, Nazom Imriti, dan Al-Quran. Untuk tahfidzul Quran, Karangdurin telah mengelola antara santri banin dan santri banat. Alhamdulillah, perkembangan tahfidzul kutub dan tahfidzul Quran mendapatkan respon positif dari masyarakat, bahkan santri juga menaruh perhatian besar. Ya, alhamdulillah lah mulai beda hafal Quran, menghafalkan Quran, baik santri laki atau santri bini. Jadi pesantren panika macam-macam metodenya. Boleh juga saya menggunakan metode al-fahmu ba'dal hifdhi. Metode al-fahmu ba'dal hifdhi Kak Dinto diterapkan di berbagai pesantren agar dia untuk pesantren Lirboyo, tempat atau bekenangan beten kaula nyari ilmu. Ikasa di antara metodenya selain saya sebut gelak sorogan dan bandungan ben akhlak ben jemaah, juga bersenya mana al-fahmu ba'dal hifdhi. Artinya al-fahmu nika faham, ba'dal hifdhi samarina apal. Jadi santri seorang apal lagi, apalagi Nazom Alfiyah, Nazom seorang apalagi Nazom Imriti, seorang apalagi Nazom Maksud, seorang apalagi Quran. Meskipun tak paham, tak apa-apa apalagi kalau deki dengan sendirinya bakal paham dan ngerti, sekaligus barokana panika ikarasah. Barokana ikarasah terutama deki tinggal mulai di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang metodenya panika. Meskipun tak paham kalau pun apalagi Alfiyah. Alfiyah, Imriti, ben kitab-kitab seekaji ning pesantren panika. Aropa akih kitab-kitab sekarang bi para wali, bukan hanya ulama tapi aulia para wali. Jadi kalau ben ngapalagi kitab, pada akhirnya kita akan faham dan mengerti sekaligus bakal ngaule sinyamanah barokanah. Amin Allahumma amin. Nomor peto kami berharap ke depan. Nomor 6, kami berharap ke depan seluruh wali santri senantiasa bergandeng tangan mendukung serta terus memberikan support untuk kemajuan program dan pendidikan yang dikelola oleh pondok pesantren. Jadi nomor 6 Kak Dinto, harapan besar dari para pengurus ben setujanah sekiranya para wali santri panjenengan setuju terus mendorong, terus mendukung dak putra-putrena supaya sampai lulus, sampai tamat, sampai oleh ilmu sempurna. Kecuali pada udzur syar'i. Napa udzur syar'i sake? Nomor 2 kurang syarat alias kurang biaya. Maklum menika. Lebih-lebih makin keberadaan tak maksud.
tak maksimal dalam hal ekonomi, tak stabil. Maka lembaga pendidikan, madrasah, pesantren nikah kotuh pada kerjasama bahu membahu pan sepenapan komponen. Kotuh kapi pada semangat. Pertama kiaina semangat, mentor aja lena. Berdua para asatid, ustad semangat, semolangah, sedetia pengurus semangat. Para murid semangat, siap untuk belajar, nyari ilmu, siap menerima ilmu. Ben merempak wali santri kotu daripada adoro. Cek toro naan nikah mun misal toro ambu. Minta ambu tak pernah nyinganyih. Minta ini, minta itu. Sampeyan sebagai ring sepo cek sampai kalah ke anak. Karena banyak anak-anak nikah ambu dikarenakan atau nafsu eman sangat eman ketika itu ngajilan pas berhenti alias boyong mencetak kader-kader setengah-setengah santri-santri seilmu narosabaro alias setengah mun nganenga nikah pada bandor sorot oning rot sorot bu ngaber tak tegih agorok tak dalam ngaber tak tegih kepak mate agorok tak dalam kini tidak bercot mati kia ini kenyaman nggak setengah tak tegi sekali lagi ngaber nggak tengah gepak gegar bisa mati tinggal agorok tak dalam kini tidak bercot ini harus sorot nyaman maka ngiring sama-sama dorong mak lenak foto nak boleh ban sampian si agak rot sorot mak le ilmu nah sampurna betul-betul bisa tabakhur fi jami'il ulum menguasai seteja fan ilmu benikah boleh fi tanah pesantren so bani pesantren nang pesantren nikah selain berde ilmu juga berde barokah sepenting santren di kampung bagi na musyawarah mangkat bagi na sekolah bagi na jamaah tak melanggaran peraturan pesantren insyaallah di barokah. Meskipun tak pati cerdas, tak pati pintar hina. Lebih-lebih pas berprestasi, lebih-lebih pas pintar cerdas, ditambahi boleh istiqomah berjamaah, lebih boleh mempeng rajin, taat peraturan pesantren. Dan nikah yang sangat penting dorongan dari wali santri. 4 komponen nikah kudu pada semangat. Kiaina, ustadzah, santrena, sempat wali santri atau wali murid. Jadi diibaratkan pada ban mobil nih kan, pada ban motor panika bisa jalan karena komponen-komponen penting, alat-alat penting sebeda mobil gelak nika berfungsi kalau ban sampurna. Banah beda, tak kepak, tak sorok, bensin beda, ya mesin ajalan sampurna, setirah, supirah beda. Maka komponen penting ng mobil gelak ni kamu beda kapi ajalan mobil apa? Umpama nak bana beda, supirah beda, mesinnya beda, keng bensinnya tak ada, ajalan tak ajalan. Tak ajalan. Seperti kajukan lembaga pendidikan madrasah seebong kampung, pesantren, kiaina semangat, murid semangat, ustadz semangat, keng wali murid keng IPT sompengan sedang yotang. Ada rebur 4 madrasah. Jadi 4 komponen ini harus sama-sama mendorong dan semangat, terutama para wali murid, wali santri, para panjenengan setuju. Terakhir Simerbelu, pada kesempatan malam ini kami juga menyampaikan sejumlah program yang dicapai oleh pondok pesantren. Antara lain Karangdurin juga mengelola pendidikan yang di Kalimantan Barat yang bernama Pondok Pesantren Nurul Hidayah Az-Zain. Karangdurin juga mengutus sejumlah santri-santri senior untuk berdakwah ke tempat-tempat yang sangat membutuhkan bimbingan ilmu pengetahuan seperti Sulawesi Selatan, Makassar, dan tempat-tempat lain. Semua ini adalah salah satu tekad dan komitmen masyayikh
untuk terus menebarkan manfaat bagi masyarakat luas. Jadi setelah akhir Kak Dinto para saja perjuangan pondok pesantren Kak Dinto bentak Jokob cuma Kak Dinto saos. Tapi beden kaulah bersama saja majelis keluarga berusaha untuk menyebarkan dakwah sampai di aman tempat. Di antaranya iki Kak Dinto kalau ben muka beberapa unit atau cabang situng iki panika bedeneng Kalimantan Barat Pondok Pesantren Darul Hidayah Az-Zain semakin khadimah pengasuhna nika Ustadz Mujahid Ansori. Alhamdulillah ampun ajalan lancar sampurna muga-muga terus sejen maju. Dan semakin juga masih tahap pembangunan Simber 2 iki pandega Pondok Pesantren sebeden ngerobatal Pasar Sumber Kalau. Ben Simber 3 dan kau lagi tepan usaha nyon sabung duana rencana teromuka cabang juga neng Kepulauan Sulawesi. Dan semakin pandega berada kurang lebih 4 guru tugas 4 ya. Saya tugas di Sulawesi untuk menjadi guru bantu sekaligus juga berdakwah. Karena dakwah Kak Dinto kita harus jemput bola. Kenapa jemput bola? Harus kita datangi putu datangi tempat-tempat singa putu waki pesantren. Mau nabi tak Kak Dinto kita kalang ada ben misionaris. Misionaris ini orang Nasrani, agama lain, Kristen. Ini kesantak luar biasa masuk ke pelosok-pelosok. Masuk ke hutan untuk ngajak malih masuk agama mereka. Maka umat Islam harus hadir. Umat Islam harus tampil untuk menebarkan sayap berdakwah iman ke aman tempat. Mungkubutan kaulah mengkorukun akhir lekir di dalam. Ini kalau banyak orang yang Islam. Tapi menegul bersampian masuk ke Nusantara. Berkeliling di seluruh Nusantara. Banyak tempat-tempat yang membutuhkan dakwah, banyak tempat-tempat sehingga butuh waki pesantren, terutama pedalaman-pedalaman. Kayak itu para rebus saja sangat butuh senyamana strategi, butuh senyamana perjuangan, butuh senyamana pengorbanan, dan nasrul ilmi menyebarkan ilmu sampai ke aman tempat. Moga-moga pesantren Sulawesi menikah moga-moga bisa terlaksana ben mengki lokasi sesalpak sesae ben moga-moga segera terrealisasi terlaksana kalau ben baik. Mohon doa ben sambungan doa dari panjenengan saja meskipun hanya rencana. Namun menurut pandangan lah mulai diupayakan apun mulai beda. Kentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk perjuangan dan pengorbanan kami untuk menyebarkan li'ila'i kalimatillah, menyebarkan agama Islam, dakwah, terjugan nasrul ilmi, sekedepak keman-keman tempat seluruh penjuru negeri. Amin amin Allahumma. Muka-muka paring kegembangan sareng Allah, paring kemudahan sareng Allah. Para santri saja ilmu namuka manfaat barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ilmu si ridhoin sareng Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekak Dinto saya bisa betul kaulah sampai yakin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.